Selamat datang kembali di Rakyat Capital Reveals episode ke-20. Kali ini gue akan bahas mengenai satu orang lain ribut saham BRI, gue untung belasan persen dalam hanya waktu seminggu. Jadi ya itulah hikmahnya satu orang lain ribut-ribut soal BRI, apakah ini akan tetap sustain atau enggak, gue bisa untung belasan persen dari saham BRI. Langsung aja kita ke portfolio performance gue selama 2 minggu terakhir, karena hampir data terakhir gue siaran itu yang Rakyat Capital Reveals tanggal 10 Mei ya. Tanggal 10 Mei praktis udah hampir 2 mingguan gue nggak siaran. Kali ini gue siaran lagi dan inilah hasil investasi gue selama 2 minggu. Untuk portofolio gue udah menyusul dari ISG, yakni sekarang minusnya year to date-nya 23,12%, ISG minusnya 24,54%. Untuk weekly, unsurprisingly, karena saham-sahamnya naik luar biasa, jadi gue kebantu, portofolio gue naik 13,07%, ISG hanya naik 4,57%, sedangkan untuk monthly, di bulan Mei kemarin gue berhasil untung, bukan untung sih, portofolio gue tumbuh 11,55%, dan ISG hanya tumbuh 0,79%. Namun yang masih ketinggalan adalah inception-nya, yakni dari tanggal 15 November 2019, di mana portofolio gue masih minus 21,61% dan ISG minusnya 22,43%. Lebih baik ya berarti ya. Ya, since inception-nya gue lebih bagus dari ISG. Gue cuma minus 21%, ISG minus 22%. Oke, kita langsung bahas ke 5 saham teratas. Kalau lu perhatiin di episode Rakyat Kapitalis episode ke-19, itu kan posisi BRI tadinya paling atas ya, Cepin yang kedua, yang keempat, kelima gitu. Cuman posisinya kali ini berubah karena sebagian dari saham ini udah ada yang sebagian udah gue jual, yakni Cepin udah gue jual sebagian, cuman hanya nggak besar sih, hanya sebagian kecilnya aja. Kemudian BRI juga gue jual sebagian kecil, Astra gue jual juga sebagian kecilnya, yang masih sisa full itu adalah AALI dan BNI. Nah, untuk Cepin ini agak istimewa banget ya. Cepin ini gue untung 30% ya dari saat gue pertama kali beli sampai sekarang, tentunya dengan average ya. Average juga unggul tumbuh 30%. Karena gue belinya bertahap, nggak sekaligus di satu harga, yakni di beberapa harga gue belinya. Nah, dari beberapa harga itu gue berhasil untung 30% floatingnya ya. Kemudian untuk KALI floatingnya plus 11,56%. Kemudian Astra ini juga sama, average plusnya itu 20,96%. Kemudian BNI ini minus 0,16%. Dan BRI yang gue bilang tadi untung belasan persen, yaitu gue untung 12,6%. Mungkin kelihatannya sedikit ya kalau dari secara keuntungan, karena ada keuntungan yang udah gue realisasikan dari Cepin, BRI, Astra sendiri gue udah realisasikan, jadi untungnya kemungkinan besar juga udah berkurang. Dan komposisinya itu adalah 78,1% saham dan 21,9% itu adalah kas. Di 2 minggu sebelumnya gue sempat saham itu sampai 98% dari portofolio, dan sisanya 2% itu hanya kas. Kali ini karena udah gue jual sebagian, yakni sisanya sahamnya 78% dan kasnya itu 21,9%. Ya, kenapa dimulai direalisasikan, karena gue ngeliat bahwa tampaknya ISG naiknya terlalu kencang, si BRI-nya juga naiknya gila-gilaan, Cepin juga naiknya gila-gilaan, Astra naiknya luar biasa juga. Jadi menurut gue pribadi sih kemungkinan ISG akan koreksi untuk minggu depan. Nah, untuk ISG sendiri bagaimana perkembangannya? Oke, kita lihat ISG. Nah, di isi ISG ini kalau kita lihat ini ya polanya dari turun, kemudian masuk wave naik, kemudian turun, naik lagi, turun, dan sekarang wave naik. Apakah akan menuju 4.800? Tampaknya iya, tampaknya. Ada dua skenario di sini. ISG naik dulu ke 4.800 kemudian turun,
Dan satu lagi adalah 4.800 tembus dan kemudian melanjutkan sampai ke area gap 5.401 sampai 5.115. Sekarang di sini masih ada gap yang belum tertutup dari si ISG ini. Dan tentunya juga stokastiknya juga sudah mulai ada di level 100, sudah di 86. Ya kira-kira napasnya udah nggak terlalu tinggi lagi, kecuali kalau misalnya ISG terjadi anomali ya. Tapi rata-rata ISG di sini udah rata-rata 100 ya, titik puncaknya. Dan kemungkinan besar napasnya ISG udah nggak begitu panjang lagi untuk naiknya. Kalaupun naik, menurut gua pribadi ya kemungkinan hanya di 4.800-an. Dan bagaimana dengan saham BRI? Untuk saham BRI kita lihat di sini. Nah, ini adalah chart BRI di mana average gue adalah di sekitar 2.600-an ya. Ya si BRI ini sempat turun ke di 2.220-an. Banyak orang-orang yang ribut soal BRI. Oh, wah BRI ini akan turun ini lagi. Tapi gue pribadi karena gue setiap bulannya, kalaupun ya si BRI-nya turun, gue akan tetap tambahin si BRI-nya di harga berapapun gitu. Karena gue yakin ini saham ini memiliki fundamental yang bagus dan valuasi yang murah, bank dengan aset terbesar di Indonesia untuk BUMN-nya. Oleh karena itu, ya kenapa nggak gue beli sahamnya gitu. Ibaratnya adalah kalau BRI ini mengalami hal yang nggak enak, tentunya itu akan berdampak buruk terhadap sistem keuangan Indonesia, terutama sistem perbankan ya. Karena BRI ini adalah bank terbesar dengan cabangnya juga ada di seluruh Indonesia sampai ke pelosok-pelosok desa. Oleh karena itu ini bank yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Karena kalau bank ini kenapa-kenapa, bank ini dalam kondisi yang berbahaya dan kemungkinan besar ekonomi Indonesia juga kemungkinan berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Kalau BRI ya kemungkinan besar ya nggak tahu ya, bisa aja hari Selasa besok nanti pas open ke 3.000 terus koreksi. Nah ini juga udah mau di 100 BRI, mirip-mirip ya sama ISG, mirip banget. Kemudian kalau kita lihat Cepin bagaimana? Nah ini Cepin juga udah di atas ya, hampir mau di level 100 juga. Ini kalau dia niru pergerakannya seperti bulan Maret yang lalu ya, saat si Cepin ini naik gila-gila 16%, kemudian keesokan harinya minus 6%, itu bisa aja terjadi karena saham Cepin ini terkenal volatilitasnya yang tinggi meskipun bisa menghasilkan keuntungan yang lumayan besar. Jadi gue nggak heran kalau misalnya nanti pada saat pembukaan hari Selasa itu akan turun signifikan. Dan saham yang rame selanjutnya gimana untuk ICBP? ICBP seperti yang gue tweet di Rakyat Kapitalis ya, ini nampaknya polanya sangat serupa seperti di akhir Maret 2020. Apakah akan terjadi lagi? Bisa aja. Peluang itu cukup terbuka karena sebenarnya secara sekilas mata ya, gue belum melihat akuisisi si ICBP itu secara mendalam atau gimana. Secara sekilas mata sih ya ICBP ini ya sering ngelakuin hal kayak gini, akuisisi mana, akuisisi mana, akuisisi mana. Cuman ya pernah beberapa kejadian itu turun luar biasa dan esokan harinya naik. Nah seperti ini nih, di bulan November ini naiknya turunnya sampai 3%, sampai 4%. Kemudian ada lagi kejadian nah ini di Oktober ya, minus 3%, kemudian dihajar lagi minus 4%. Besokannya ya balik lagi, meskipun agak lama untuk mencapai titik baliknya. Dan memang puncak tertingginya itu di Oktober ya, 12.500 untuk GBP. Dan selanjutnya, nah ini ada lagi di di bulan Maret 2019. Jadi kalau kita lihat ya ICBP emang sering kejadian sahamnya turun signifikan, misalnya karena apa itu, cuman ya ujung-ujungnya ya dia akan naik lagi. Karena memang selama ini konsumsi mie instan di Indonesia dia yang paling terbesar untuk market share-nya sampai 70%. Dan dia juga kemarin uh, melakukan akuisisi untuk memperluas pasarnya di Arab Saudi dan Timur Tengah khususnya. Jadi
ya no problem untuk kedepannya untuk ICBP. Ya kalau bahasa jokes-nya selama orang Indonesia makin Indomie ya selama itu juga ICBP akan tetap terus berdiri gitu. Gimana dengan saham Astra? Nah, Astra ini ya udah ini juga udah di puncak sih. Kemungkinan besar koreksinya ada. Kalaupun misalnya Astra mau lanjut naik lagi, paling nggak hanya tenaganya mungkin hanya sampai di 5.000. Kalau naik ke 5.000 ke atas itu agak lumayan sulit untuk ke depannya. Terus juga ini BCA. BCA ini ketahan di resistennya di kisaran harga 26.800-an. Tapi ada tapinya nih. Tapinya kalaupun si BCA ini tetap naik, napasnya masih cukup panjang kemungkinan besar. Karena gap-nya lumayan jauh, bisa ke 30.000. Ini ada gap yang, ini kosong udah diisi ya sama yang ini ya. Nah, gap yang sini nih, di kisaran 31.000 kemungkinan. Nah, gap ini apakah akan terpenuhi? Ya kita perlu lihat aja nih, asal si saham BCA ini mampu menembus resistennya di sekitaran 26.800-an, dan masih ada peluang memang. Meskipun stokastiknya kalau kita lihat ya ada peluang koreksi sih. Cuman kalau misalnya bisa jamnya lumayan, oke lah. Untuk saham BCA, untuk naik ke atasnya, untuk dalam jangka dekat masih agak lumayan berat. Kecuali kalau misalnya ada nggak tahu ya, mungkin Selasa nanti gitu ya spike kayak saham BRI. Saham BRI kan total spike-nya. Terus naik bisa aja. Misalnya minggu lalu gilirannya BRI, sekarang minggu ini atau di tanggal 2 Juni nanti gilirannya CBCA, itu bisa aja dia naik terus sampai 30.000 sampai 31.000, itu mungkin aja. Jadi ya mungkin itu dulu dari Rakyat Capital Reveals episode ke 20. ISG kemungkinan besar bisa menuju ke 4.800 untuk minggu depan. Namun menurut gue pribadi ISG akan koreksi. Ya mudah-mudahan gue salah. Kalau gue salah, ISG terus lanjut naik, dan gue juga tentunya happy karena masih ada saham yang masih gue pegang untuk sekarang, belum gue jual semua. Dan tentu saja gue, Farhan, pamit undur diri. Kalau ada pertanyaan bisa kirim pertanyaan di Twitter kita atau melalui direct message kita di Twitter, atau bisa email kita di recordcapitalist@gmail.com. Untuk Rakyat Capitals Reviews hanya ada di YouTube kita di playlist Rakyat Capitals Reviews. Gue Farhan, pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye.